Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengausan Mushola Baitus Salam Gesi rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan juga nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan nikmatnya pula pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis thalabul ilm. Semoga dengan bertemunya kita pada malam hari ini akan menambah ilmu, akan menambah iman, dan juga akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang tawadhu, akhlak tentang tawadhu. Banyak sekali para ulama memberikan definisi tentang makna tawadhu. Akan tetapi dari sekian definisi yang diberikan oleh para ulama, itu akan mengerucut bahwa yang namanya tawadhu adalah bersikap rendah hati dan lemah lembut kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan di antara makna tawadhu yang diberikan oleh para ulama, yang pertama yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa tawadhu adalah kamu selalu melihat orang lain di luar sana berada dalam kondisi yang lebih baik daripada dirimu. Jadi orang yang tawadhu melihat orang lain itu selalu dalam kondisi yang lebih baik daripada diri kita. Misalnya ketika orang itu melihat orang lain yang lebih tua dari kita, maka hati kita akan mengatakan subhanallah, berarti orang ini amal solehnya sudah banyak. Kemudian apabila melihat orang lain yang lebih muda daripada kita, hati kita akan mengatakan subhanallah, orang ini mestinya dosanya belum banyak seperti kita. Bersikap seperti ini tentu tidak mudah. Melihat orang lain selalu dalam kebaikan sementara kita belum. Ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad. Beliau berkata,
Tawadhu adalah tunduk dan patuh kepada kebenaran serta menerima kebenaran itu dari siapapun, bahkan dari anak kecil atau dari orang yang paling bodoh sekalipun. Jadi orang yang tawadhu akan mudah menerima kebenaran, siapapun yang menyampaikan kebenaran, meskipun anak kecil, meskipun yang menyampaikan adalah orang bodoh. Inilah orang tawadhu. Oleh karena itu, sifat tawadhu adalah sifat manusia yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Adapun hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi orang yang tawadhu, orang yang menghambakan diri kepada Allah, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, orang-orang bodoh menyapa dengan sapaan yang tidak baik, dengan kata-kata yang menghina, qalu, mereka hamba Allah tadi mengatakan salama, yaitu mengucapkan salam, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan meskipun dihina. Dia menghindari perbuatan-perbuatan yang dosa, tidak mengikuti orang-orang yang menghina. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beruntunglah orang-orang yang selalu menghiasi diri dengan akhlak tawadhu. Dan orang-orang yang menghiasi diri dengan akhlak tawadhu itu, Allah menjamin akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ma tawadha'a ahadul lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnul Hajj, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin meraih kemuliaan, hendaklah orang itu tawadhu dengan ikhlas kepada Allah. Beliau mengatakan, ibarat air yang turun dari langit kemudian sampai ke bumi, meresap sampai ke bawah. Setelah sampai ke bawah, air itu akan naik lewat tetumbuhan sampailah di puncak daun-daunannya. Itulah tawadhu. Jadi ibaratnya bahwa air hujan yang tinggi itu bisa turun ke tempat yang rendah, maka ia pun bisa terangkat dari akar hingga ke puncak pohonnya. Inilah tawadhu. Jadi seharusnya orang itu tinggi tapi mau merendahkan diri ke bawah, tapi Allah akan mengangkatnya seperti air. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang namanya tawadhu, rendah hati, itu berbeda dengan rendah diri. Ya, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Karena apa? Karena tawadhu itu muncul pada diri seseorang karena pengetahuannya terhadap Allah. Kerendahan dirinya itu muncul karena mengetahui sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu dia mengetahui bahwa dirinya sendiri
penuh dengan cacat, bahwa dirinya sendiri penuh dengan dosa-dosa. Oleh karena itu dia mampu bersikap tawadhu karena mengenal Allah dan mengenal dirinya, akan melahirkan sifat tawadhu ini. Oleh karena itu orang yang tawadhu itu akan mulia. Orang yang tawadhu itu akan mulia. Banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap muslim menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu. Di samping menghiasi dirinya sifat tawadhu, hendaklah orang itu menjauhi sifat sombong, karena sombong itu lawannya dari tawadhu. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, wa akhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Inilah perintah Allah kepada nabinya yang sekaligus memerintahkan kepada umatnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Jadi kalau orang itu tidak bisa menembus bumi, demikian juga tidak bisa menjulang setinggi gunung, kenapa kita harus bersombong? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita ini memiliki sifat tawadhu. Demikian juga dalam surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya, dengan angkuh. Inilah diantara ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang itu memiliki sifat tawadhu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan umatnya agar umatnya memiliki sifat tawadhu, sehingga akan tercipta dalam masyarakat itu orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa innallaha auha ilayya an tawaddu, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap sesamanya dan tidak ada seorang pun yang bertindak melampaui batas terhadap orang lain. Maka kalau sampai sifat tawadhu ini menghiasi masyarakat kita, maka subhanallah akan kita lihat orang saling mencintai, orang saling menyayangi. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalau seandainya ada orang kaya yang orang itu bisa memiliki sifat tawadhu, yang dia sesungguhnya mampu membeli barang yang mewah,
pakaian yang mewah, rumah yang mewah, mobil yang mewah. Akan tetapi dia bisa mengendalikan itu dan bisa bersikap tawaduk, maka orang itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man tarakal libasa wa huwa yaqdiru alaihi tawadhu'an lillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal karena tawaduk kepada Allah, meskipun dia mampu untuk memiliki, meskipun dia mampu untuk memiliki. Ta'allahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Niscaya Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu fi khulalil iman ayyuhasya. Kemudian Allah akan memberi kebebasan kepadanya untuk memilih pakaian keimanan mana saja yang dikehendaki. Inilah diantara hadis-hadis yang menerangkan supaya kita memiliki sifat tawadhu. Dan sesungguhnya masih banyak. Sahabat Anas bin Malik, beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki onta yang namanya adba. Ya, memiliki onta yang namanya adba. Ini berarti kalau memiliki binatang diberi nama itu boleh. Kadang-kadang kucing diberi nama. Nah, kecepatan ontanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa, tidak tertandingi. Ya mungkin orang-orang menganggap lebih wajar ontane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu saat ada seorang badui, wong sing kuampung banget, nggawa onta. Ontane badui ini bisa mendahului ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu sedih banget sampai mengatakan, aduhai Adba, engkau didahului. Karena sedihnya itu, masa ontane Rasulullah didahului karo ontane wong badui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan itu, beliau mengatakan, haqqun 'alallahi alla yartafi'a syai'um minad dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya sudah menjadi keniscayaan bagi Allah bahwa Allah akan merendahkan segala hal duniawi yang dinilai tinggi oleh manusia. Jadi kalau manusia itu mengunggul-unggulkan, meninggi-tinggikan masalah dunia, maka Allah akan merendahkan itu. Sebagaimana Adba yang selalu diunggul-unggulkan para sahabat, ternyata Adba dikalahkan oleh ontanya orang Badui. Ini diantaranya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perlu kita mengetahui sedikit tentang sifat tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengetahui, agar kita mengambil pelajaran. Karena apa? Karena Rasulullah adalah pemimpin. Karena Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita semua. Oleh karena itu kita perlu belajar mengetahui seperti apa tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di mimbar. Jadi Ibnu Abbas pernah mendengar Ali bin Abi Thalib khutbah di mimbar. Kemudian Ali mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian menyanjungku seperti halnya kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Jadi Rasulullah tidak mau disanjung sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, oleh karena itu cukuplah bagi kalian berkata bahwa aku ini hamba dan rasulnya. Ini ucapan kekasih Allah. Ini ucapan manusia terbaik dari yang pertama sampai terakhir, bahwa dia hanyalah hamba Allah. Seorang hamba berarti orang itu tidak mempunyai apa-apa. Semua yang dia miliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu fa innama ana abdun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Aku makan seperti seorang hamba makan. Artinya Rasulullah makannya biasa seperti seorang hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku duduk seperti seorang hamba duduk. Fa innama abdun, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau adalah sahabat yang pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun. Dalam 10 tahun tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa, pelajaran-pelajaran yang dia peroleh. Di antaranya bahwa sahabat Anas bin Malik ini mempunyai nenek, ya, namanya Mulaikah. Jadi Anas bin Malik ya, mengisahkan bahwa neneknya yang namanya Mulaikah itu pernah mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan bersama di rumahnya. Jadi seorang nenek mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan bersama di rumahnya, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi undangannya dan juga menyantap makanannya. Ini kerendahan beliau yang mengundang nenek janda. Kira-kira nak awake dhewe diundang yo nenek-nenek ora terkenal nang kampung, berangkat mboten kira-kira dhewe. Ini Rasulullah. Setelah menyantap makanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bangkitlah, aku akan sholat bersama kalian. Jadi Rasulullah sholat di rumahnya nenek Mulaikah ini. Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah mau sholat di rumahnya langsung mencari tikar. Yang tikar itu sudah kusut beliau. Kemudian sama Anas bin Malik itu diresiki nganggo kain, dilap nganggo air agar nopo, agar kelihatan bersih, karena Rasulullah mau sholat di situ. Akhirnya Rasulullah sholat menjadi imam, dan Anas bin Malik bersama hamba sahaya di sampingnya, dan Mulaikah, nenek Mulaikah ada di belakangnya. Setelah sholat 2 rakaat beliau pamitan. Inilah Rasulullah. Tenggen kulo Pak, Tenggen kulo di dekat kampung saya sana. Ada manten bersamaan jamnya harinya. Satu kaya, satu miskin. Pikiran saya,
iki mesti sing do teko nggone wong sugih. Undangane padha. Nggone wong miskin mesti ora teko. Jadi di sana itu nek sing ngundang wong sugih, awake dhewe pakaiane welok dian apa. Nak perlu ora delok golek silian sing elok. Ning nak sing ngundang nggone wong ra duwe nganggo pakaian sak-sak. Niku mriko mboten mriki. Mriko. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan bersama nenek sekalipun Rasulullah datang dan mau menyantap makanannya dan mau sholat di dalam rumahnya. Inilah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ustaz nu kadang-kadang geleme diundang nek sing hadir yang banyak. Wong gede-gede diundang nang kampung gosek-gosek, kadang-kadang seperti itu. Tapi ini mboten ustaz mriki ustaz tebin. Kadang seperti itu. Nah, Imam Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu beliau menceritakan, aku berhenti di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang khutbah kepada para sahabatnya. Sedang berkhutbah kepada para sahabatnya. Di sela-sela khutbah itu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku adalah orang asing yang datang untuk belajar agama. Yang datang ingin belajar agama. Kemudian Rasulullah menatapku. Kemudian Rasulullah menghentikan khutbahnya. Kemudian beliau beralih tempat, dicarikan kursi sama sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengajari agama yang diajarkan Allah kepadanya. Setelah selesai Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Coba nak awake dhewe ngisi pengajian kira-kira nek wong sing teko ngono kuwi pripun kira-kira dia. Ora ngerti kok piye aku lagi ngisi pengajian. Maka dulu ada ulama yang sedang memberikan tausiahnya, yang sedang memberikan pelajarannya. Kemudian di sela-sela ngisi pengajian itu, ibunya yang nyuwun ngapunten rodok kurang pikirannya. Kemudian ibunya itu memanggil, "Hei nak, piteke kae dorong dipakani. Ayo dipakani sih, engko dadi lebokne." Sang ulama ini menghentikan pengajiannya, kemudian dia pulang memberi makan ayamnya, kemudian dimasukkan ke kandangnya, kemudian melanjutkan pengajiannya. Subhanallah. Awake dhewe iso mboten kira-kira ngene iki? Mbok iki ra mudeng tenan. Kadang-kadang seperti itu. Maka perlunya kita sebagai seorang muslim untuk memiliki sifat tawadhu. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah masuk di rumahnya Rasulullah dan Rasulullah sedang berbaring di tikar yang tidak ada kasurnya, kemudian berbantal kain yang diisi sabut. Abu Bakar Umar ketika masuk rumahnya, Umar menangis. Ya. Kemudian Rasulullah menegur Umar, "Kenapa engkau menangis wahai Umar?" Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Raja Kisra dan Kaisar hidup dalam kemewahan, hidup dalam kemegahan, sementara aku melihat engkau seperti ini ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Amma tardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, tidakkah kamu rela mereka memperoleh dunia sementara kita memperoleh akhirat? Inilah diantara sedikit dari kisah-kisah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin memiliki sifat tawadhu,
hendaklah kita berusaha menjauhi sifat sombong. Karena sifat sombong ini akhlak yang tercela. Karena sifat sombong ini adalah penyakit hati yang sangat berbahagia. Oleh karena itu, kalau kita tidak hati-hati, sifat sombong itu akan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu maksudnya adalah surga. Jadi negeri akhirat itu, surga itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Jadi surga Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itulah yang memiliki kemuliaan ya di sisi Allah. Sehingga ketakwaan itu adalah sebagai tolak ukur kadar ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Ya. Lah oleh karena itu, kalau orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, maka kita tidak boleh menyombongkan diri apa yang kita miliki. Apalagi itu urusan dunia. Karena hakikatnya dunia itu adalah tercela, karena hakikatnya dunia ini adalah terlaknat. Oleh karena itu enggak boleh kita menyombongkan diri dalam urusan dunia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat serta terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah, dan orang-orang yang taat kepada Allah, wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu. Ini yang di dunia yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita misalnya diberi kelebihan tentang fisik, maka kita tidak boleh menyombongkan diri karena fisik kita. Kalau kita diberi kelebihan tentang intelektual, maka kita tidak boleh angkuh dengan kepintaran kita. Kalau kita diberi kelebihan harta, maka kita tidak boleh juga congkak dengan harta kita. Maka kita lihat misalnya bahwa betul orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kita lihat misalnya Bilal bin Rabah. Allah memuliakan Bilal bin Rabah itu bukan karena fisiknya. Allah muliakan Bilal bin Rabah bukan karena tempat asalnya. Demikian juga Allah muliakan Bilal bin Rabah juga bukan karena pekerjaannya, tapi karena imannya lah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Demikian juga ada nama yang tertulis di dalam Al-Quran, misalnya Luqmanul Hakim. Allah muliakan bukan karena fisiknya, Allah muliakan juga bukan karena pekerjaannya, Allah muliakan juga bukan karena asal usulnya, karena asal usul mereka itu dari Sudan, dari Afrika. Tapi Allah muliakan karena imannya, karena
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau kita membanggakan diri dengan urusan dunia ini, karena pada hakikatnya dunia ini hanyalah ringan. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa asara Yahya bisababati fil yammi falyandur bima yarji." Rasulullah mengatakan, demi Allah, nilai dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat hanya seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jari telunjuknya ke dalam laut, kemudian jari telunjuknya itu diangkat, maka air yang ikut jari telunjuk ini hanyalah sedikit. Dan inilah dunia. Oleh karena itu barang sedikit seperti ini nggak perlu orang membanggakan diri, nggak perlu membanggakan diri. Dahulu pernah sahabat Ibnu Mas'ud itu mengambil barang yang agak ke atas itu, sehingga bajunya Ibnu Mas'ud ini ikut naik sehingga betisnya itu kelihatan. Sahabat yang lain melihat betisnya Ibnu Mas'ud ini tertawa, guyu, tersenyum. Rasulullah melihat itu bertanya, apa yang kalian tertawakan? Orang mengatakan, ya Rasulullah, betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil, orangnya kurus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah, betisnya Ibnu Mas'ud yang kamu katakan kecil ini pada hari kiamat ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud, daripada gunung. Ini subhanallah. Jadi artinya bahwa orang itu mulia di sisi Allah bukan karena fisiknya, tetapi karena iman, karena takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwa di antara untuk menunjukkan bahwa untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa fisik itu diantaranya pada hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tidak boleh bangga dengan besarnya badan yang dimiliki. Demikian juga misalnya orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi 500 amin nisfi yaumin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Orang fakir itu masuk surga 500 tahun lebih dahulu atau setengah hari menurut hitungan waktu akhirat sebelum orang kaya. Jadi wong fakir, wong miskin wilih mlebu swarga 500 tahun terlebih dahulu daripada orang kaya. Enak sing pengen dadi wong miskin. Mlebu swargane cepet nih. Kenapa? Kalau kita misalnya masuk supermarket, orang miskin bawanya uang sedikit, mau ngambil barang, pikir-pikir karena nggak punya uang, mungkin ngambil 1 atau 2. Orang kaya ngambil keranjang keretanya itu dipenuhi. Maka ketika lewat kasir, orang miskin otomatis kon bayar ya mung 2, ya sudah selesai. Tapi orang kaya, kamu harus bayar ini, kamu harus bayar ini, lama sekali. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, meskipun orang fakir itu masuk surga lebih dahulu, belum tentu dia lebih mulia, derajatnya lebih tinggi di surga daripada orang kaya. Karena apa? Karena orang kaya hisabnya agak banyak, agak lama, tetapi kalau memang baik, maka dia akan memiliki derajat yang tinggi nanti di
di surga. Berarti orang kaya keutamanya juga banyak. Ini diantaranya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, menisah nih sedilu melih nggih. Penilaian manusia dengan penilaian Allah itu kadang berbeda. Manusia menilai seseorang itu mulia, belum tentu Allah menilai mulia. Demikian juga kalau Allah menilai manusia itu mulia, belum tentu dalam penilaian manusia orang itu mulia. Pernah ada suatu kejadian ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Pada saat itu lewatlah seseorang di depannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang lewat tadi? Kemudian para sahabat itu menjawab, itu orang yang mulia ya Rasulullah. Itu kalau meminang wanita pasti diterima. Kalau dia minta bantuan, pasti banyak orang yang akan membantunya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, diam. Kemudian ada lagi orang yang lewat. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana menurutmu orang yang baru lewat ini tadi, orang yang kedua ini? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, dia seorang muslim yang fakir, yang miskin. Dia kalau meminang wanita, nggak ada wanita yang mau menerimanya ya Rasulullah. Dia kalau minta bantuan, nggak ada orang yang mau memberi bantuan. Mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah, orang lewat yang terakhir ini tadi itu adalah orangnya lebih baik dari yang pertama, meskipun seluruh bumi ada padanya, ini lebih baik. Ini menunjukkan bahwa penilaian Allah kadang berbeda dengan penilaian manusia. Manusia menilai seseorang itu mulia, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya mulia. Inilah karena apa? Karena tawaduknya orang itu. Kemudian ada orang yang mempunyai tubuh yang besar, tubuhnya yang besar. Rasulullah mengatakan, innahu la ya'tir rajulul 'azim saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Pada hari kiamat ada seorang laki-laki bertubuh besar dan gemuk, tetapi timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat daripada sehelai sayap nyamuk. Nah, ini berarti berbeda dengan apa? Dengan keadaannya. Badannya besar yang seharusnya timbangannya berat. Seperti Ibnu Mas'ud, badannya kecil yang seharusnya timbangan di akhirat ringan, tetapi Ibnu Mas'ud ternyata lebih berat daripada gunung. Kemudian yang terakhir, saya mengingatkan terhadap diri saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian bahwa golongan manusia yang sangat rentan terkena penyakit sombong, terkena penyakit takabur, diantaranya adalah seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu atau seorang berilmu atau seorang ulama. Ini berat sekali. Karena apa? Karena biasanya orang yang berilmu itu di masyarakat itu disanjung-sanjung. Selalu digunakne pendapate, selalu diundang kalau ada pertemuan. Nah, oleh karena itu hendaklah kita hati-hati. Karena apa? Karena tujuan di dalam menuntut ilmu adalah supaya kita ini takut kepada Allah.
Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Oleh karena itu makin kita belajar, maka kita makin bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh menyombongkan ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, man ta'allamal ilma yubahiya bihil ulama. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, wa yujariya bihi sufaha, dan untuk mendebat orang-orang yang bodoh, wa yasrifu bihi wujuhan nasi ilaihi, atau supaya menjadi pusat perhatian manusia, adkhalahullahu jahannam. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu tidak boleh kita membanggakan karena kita penuntut ilmu. Sebagian kadang-kadang mengatakan eleh karo ngaji, eleh ngaji lagi. Wah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi azza wa jal. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dituntut karena Allah semata, la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'ardham minad dunya, tetapi ia mempelajarinya untuk mendapatkan manfaat duniawi, lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah, niscaya ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Oleh karena itu hendaklah kita meluruskan niat di dalam menuntut ilmu agar tidak menjadikan kita sombong karena kita mendapatkan ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua. Maka dan Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa memiliki akhlak tawadhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.